Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fagri Dayat dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang eksplorasi teks akademik dan 6 genre makro. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan menjelaskan sedikit apa itu teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat bertanggungjawabkan kebenarannya serta keilmiahannya. Teks akademik atau teks ilmiah dapat terwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Sedangkan genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat dalamnya dan dipanggil oleh genre makro tersebut. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang sedikit tentang genre makro dan mikro. Nah, perbedaan antara genre makro dan genre mikro yaitu jika genre makro mencakup semua jenis teks dalam keseluruhan, sedangkan genre mikro merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal, sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam penjelasan dalam sebuah teks. Nah, berikutnya menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau yang juga disebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Kedua teks tersebut ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Teks akademik atau teks ilmiah dapat diartikan sebagai suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat yang baku, logis, lugas, dan objektif. Namun, definisi teks akademik dengan ciri-ciri yang saya sebutkan sebelumnya belum memadai, karena sebuah teks yang dikatakan non-akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya, teks akademik yang dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri non-akademik. Dari hal tersebut, perlu diungkapkan yang dapat menjelaskan perbedaan teks akademik dan teks non-akademik tidak dapat dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan tersebut dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Misalnya, teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, sedangkan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks lisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan. Dan naskah drama dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Untuk membandingkan suatu teks itu cenderung teks akademik ataupun teks non-akademik, teman-teman silakan memahami teks 1A dan 1B, dan juga teman-teman juga diharapkan memperhatikan kata-kata yang dicetak tebal miring. Nah, setelah membaca antara teks 1A dan 1B, dapat segera kita identifikasikan adalah penggunaan kata kita yang dicetak tebal miring sebagai subjek kalimat pada teks 1A dan ketiadaan kata tersebut pada teks 1B. Keadaan ini menunjukkan bahwa seakan-akan penulis teks 1A mengajak berdialog dengan pembaca, sedangkan teks 1B tidak mengandung kata kita sebagai subjek kalimat, dan sebagai ganti subjek itu diisi dengan pokok persoalan yang disajikan di dalam teks tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa teks 1B lebih mementingkan objek yang dibicarakan daripada pelaku yang berbicara,
sehingga teks 1B terlihat lebih sedikit ringkas ataupun pendek dan langsung ke poin utama yang dibahas. Ciri lisan atau tulis lain yang menonjol yang dapat dieksplorasi dari teks 1A dan teks 1B adalah bahwa untuk mengungkapkan peristiwa, teks 1A menggunakan verba, sedangkan teks 1B menggunakan verba menjadi nomina. Seperti contoh yang di verba tadi ada bertujuan, lalu di teks 1B menjadi tujuan, lalu menelaah menjadi telaah, menganalisis menjadi analisis, dan seterusnya seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, berikutnya mengenai menganalisis pentingnya teks akademik. Timbul suatu pertanyaan, mengapa kita memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya yaitu terkait mengenai kegiatan kita sebagai insan akademik. Pada saat kita akan merancang suatu penelitian atau kegiatan, kita memerlukan teks yang disebut proposal penelitian atau proposal kegiatan. Nah, setelah melakukan penelitian atau kegiatan tersebut, kita perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikian pula pada saat kita akan menyampaikan pemikiran di suatu forum seminar atau mengkomunikasikannya di suatu jurnal, kita perlu memformulasikannya dalam suatu teks yang disebut dengan artikel ilmiah. Baiklah, demikian hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.